Selamat pagi, Miss Putri. Di sini saya akan melakukan perbaikan remedial STS biologi. Untuk soal pertama itu pertanyaannya tuliskan dan jelaskan masing-masing 3 permasalahan atau gangguan pada tulang, sendi, dan otot. Untuk tulang, yang pertama adalah fraktura, yaitu pada tulang retak atau pada tulang karena benturan yang keras. Lalu yang kedua itu ada osteoporosis. Osteoporosis itu merupakan pengeroposan tulang akibat kekurangan kalsium atau hormon. Yang ketiga ada rakitis. Rakitis tulang membengkok karena kekurangan vitamin D. Dan yang keempat ada skoliosis. Tulang tidak sesuai penempatan tulang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dia kayak miring gitu. Berikutnya ada sendi. Sendi itu gangguannya ada dislokasi, pergeseran tulang dari sendinya. Lalu ada artritis. Artritis yaitu merupakan peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri dan kaku. Lalu ada gout, asam urat, penumpukan asam urat pada sendi yang menimbulkan rasa sakit. Lalu yang terakhir adalah gangguan pada otot. Gangguan pada otot itu ada kram otot yang merupakan kontraksi otot secara tiba-tiba karena kelelahan atau kurang cairan. Yang kedua ada tetanus, yaitu otot kaku akibat infeksi bakteri Clostridium tetani. Lalu yang terakhir ada astrofiotot, yaitu otot mengecil atau melemah karena jarang digunakan atau kelumpuhan. Pertanyaan kedua itu ada gambar. Yang pertama itu ada gambar sendi peluru, merupakan gerakan ke segala arah. Contohnya itu seperti sendi bahu, sendi panggul. Lalu yang kedua, gambar kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel ini merupakan gerakan satu arah, membuka dan menutup. Lalu contohnya itu sendi lutut, siku, dan ruas jari. Yang ketiga itu ada sendi geser. Sendi geser itu gerakan gesernya terbatas. Lalu contohnya itu ada tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang terakhir, gambaran terakhir itu merupakan sendi pelana. Sendi pelana itu merupakan gerakan dua arah seperti menunggang kuda. Contohnya itu seperti sendi pangkal ibu jari. Pertanyaan ketiga itu ada jelaskan proses pembentukan tulang mulai dari janin hingga dewasa. Proses pembentukan tulang itu disebut osifikasi. Pada janin, kerangka awal terbentuk dari tulang rawan atau kartilago. Selanjutnya, kartilago mengalami kalsifikasi dengan penimbunan kalsium dan fosfat. Lalu, sel-sel osteoblast membentuk jaringan tulang keras menggantikan kartilago. Setelah itu, hingga masa kanak-kanak, tulang terus memanjang di epifisis, yaitu lempeng pertumbuhan. Lalu saat remaja, aktivitas pertumbuhan cepat karena hormon pertumbuhan, tiroid, dan seks. Lalu yang terakhir itu setelah dewasa, lempeng epifisis menutup sehingga tulang berhenti memanjang, hanya bisa bertambah tebal dan padat. Soal yang keempat, bertanya bagaimana mekanisme dari metode fraksionasi sel. Fraksionasi sel adalah teknik untuk memisahkan komponen organel berdasarkan ukuran dan kerapatan, yaitu sel dipecah hingga isinya keluar, bisa disebut sebagai homogenisasi. Lalu cairan sel homogenat ini kemudian disentrifugasi. Lalu yang ketiga itu dengan kecepatan rendah organel besar inti sel mengendap, dan dengan kecepatan lebih tinggi organel lebih kecil seperti mitokondria, lisosom, dan ribosom terpisah. Lalu hasilnya tiap organel bisa dipelajari secara terpisah, fungsi enzim seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir itu jelaskan mengapa dalam sel terjadi peristiwa-peristiwa berikut: turgid, plasmolisis, krenasi, dan lisis. Yang pertama itu turgid. Turgid itu sel tumbuhan berada di larutan hipotonis, air masuk ke vakuola sehingga sel menjadi kaku atau tegang. Lalu plasmolisis, yaitu sel tumbuhan di larutan hipertonis, air keluar dari vakuola
membran plasma lepas dari dinding sel. Yang ketiga ada krenasi. Krenasi itu sel hewan di larutan hipertonis, air keluar dari sel sehingga sel menurut. Yaitu yang keempat lisis. Lisis itu sel hewan di larutan hipertonis, air masuk terus hingga selnya pecah. Jadi itulah penjelasan jawaban yang ada di STS biologi. Terima kasih.